Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Ini seperti biasa kita akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol di dapur redaksi Forum News Network dan memperbincangkan atau membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Masih terus bersama saya Hirsbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda. Mas Hersul, sepertinya sepanjang minggu ini seru-seru terus tuh beritanya ya. Oh, seru, semua seru nih. Apalagi menjelang 11 April gitu ya. Itu karena rupanya di beberapa daerah sudah melakukan pengetatan gitu ya. Tapi mungkin gini deh, sebelum kita ngomongin gerakan mahasiswa ini karena bulan Ramadan suasananya ya gitu. Banyak yang tokoh-tokoh juga yang melakukan safari Ramadan gitu kalau zaman Pak Harmoko dulu ya. Terus diundang ceramah di sana sini gitu. Yang paling saya amati kalau di media sosial dan itu yang dan juga media sih saya kira media konvensional itu trending soal ceramah Anies Baswedan ya, Gubernur DKI Jakarta yang tidak lama lagi akan nonaktif. Ini penting. Karena dan tidak ada perpanjangan. Tidak ada perpanjangan ya, bukan nonaktif berarti akan mengakhiri masa jabatannya, itu sedang jadi trending ya ini di masjid kampus UGM nih Mbak ya. Iya betul. Oke. Nah, tapi saya kira mungkin sebelum kita ngomongin itu ada yang menarik ini, rupanya pendiri Don Emprit si Ismail Fahmi ini membuat perbandingan karena ternyata bukan hanya Anies yang ceramah di situ, sebelumnya sudah ada Gubernur Ganjar Pranowo, terus ada juga Ridwan Kamil. Nih oke, kita bandingin gubernur-gubernur nih. Kita tonton yuk perbandingan yang dibuat oleh Ismail Fahmi. Ini cuman pidato atau pembukanya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Lucu juga ya kalau kita lihat perbandingannya dan kemudian netizen itu membanding-bandingkan ini siapa nih yang memang biasa kultum atau bahkan siapa kok biasa khotbah Jumat atau cuma sekedar kultumnya kalau diminta gitu karena terpaksa tuh. Kita nggak boleh memberikan penilaian Mbak ya. Silahkan Anda menilai sendiri gitu. Anda lebih sepakat mana kalau disuruh memilih? Ini bukan survei ya, ini bukan polling juga. Iya. Ini netizen memang senang lucu-lucuan ya. Mereka begitu melihat karena kebetulan memang ketiga gubernur ini itu memang hampir berturut-turut begitu ya, mereka memberikan ceramah tarawih tersebut gitu. Dan kemudian kebetulan memang untuk Pak Ridwan Kamil itu kan standar saja begitu ya. Dan kemudian untuk sambutannya standar saja maksudnya. Dan kemudian untuk Pak Ganjar Pranowo justru disambut dengan spanduk begitu. Setidaknya ada 3 spanduk, yaitu ada Safe Wadas, terus kemudian Gusti begitu ya, sebangsa kita meminta doa begitu. Terus kemudian yang satu lagi adalah soal
bagian dari iman gitu, soal lingkungan begitu. Saya kurang hafal spanduknya tersebut gitu. Tapi ada 3 spanduk itu yang digelar, dan kemudian Pak Ganjar juga sebetulnya menanggapinya dengan biasa saja sih ya, dengan legowo gitu ya. Karena dia mengatakan itu diangkat saja Mas, diangkat nggak apa-apa kok begitu. Ini bagian dari exercise demokrasi begitu, exercise politik begitu. Dia mengatakan demikian. Tapi tentu itu sangat berkebalikan dengan sehari sesudahnya. Kebetulan sehari sesudahnya adalah ceramah dari Pak Anies Baswedan, dan kemudian ternyata peminatnya begitu membludak Mas Hersu. Jadi dari sejak sebelum beberapa jam sebelum maghrib itu sudah panitia sudah demikian repot gitu mengurus jamaah yang datang, terus kemudian membludak hingga ke halaman gitu, tidak hanya di masjid saja tapi sampai ke halaman luar begitu, ke taman-taman. Dan kemudian sesudah itu, nah ini yang kemudian direkam oleh media dan juga direkam oleh netizen, itu adalah sambutan luar biasa dari jamaah kepada Anies Baswedan, yaitu teriakan presiden, presiden gitu. Pak Anies presiden. Nah, inilah yang jadi terlihat cukup jomplang begitu ya. Padahal Pak Ganjar adalah, kita tahu adalah ketua umum Kagama kan Mas Hersu ya. Kagama, yang kedua begitu. Tapi dia rupanya menguasai di alumninya, tapi tidak menguasai di kampusnya. Jadi kalau ya itu ini menarik, dan dua-duanya ini kan saya kira satu angka ya, relatif jadi enggak ya, Ganjar tuh saya kira lebih senior ya dibandingkan Pak Anies ya kalau katanya ya. Ganjar lebih senior. Ya di bawah saya sedikit gitu, dan tapi Pak Anies juga jauh lah. Jadi memang tidak satu angkatan mereka ini, tapi yang satu angkatan saya kira yang walaupun kampusnya beda itu Ridwan Kamil ya. Kalau Ridwan Kamil di ITB dari sisi usia mungkin sebaya gitu dengan Pak Anies ya. Oke. Ini menarik ya. Jadi apa nih temanya? Jadi kalau mahasiswa UGM memilih gitu, kita sudah akan tahu siapa pemenangnya gitu ya. Atau lebih simpel, Masjid UGM memilih, kita tahu siapa pemenangnya gitu ya. Iya, dan kebetulan dalam ceramahnya dalam tentang pembangunan perkotaan antara lain itu Anies memang tidak menjelaskan atau tidak memention secara spesifik, tapi dia mengatakan beberapa kalimat yang kemudian bisa diartikan banyak begitu ya, seperti misalnya jadi mahasiswa jangan datar-datar saja begitu. Dan ini kemudian orang mengartikan bahwa sebentar lagi kan akan ada aksi 11 April begitu ya. Itu seperti seolah dia mendukung. Padahal Anies menceritakan soal sejarahnya dia ketika menjadi mahasiswa, maka dia menjadi mahasiswa yang aktif. Bahkan sampai pergi ke Kalimantan begitu misalnya untuk memberikan semacam pelatihan bersama teman-temannya gitu. Nah, tapi orang dalam situasi politik yang seperti ini wajar jika mengartikan berbagai kalimat itu dengan lebih bersayap lagi begitu kan. Terus kemudian dia mengatakan bahwa ya alhamdulillah saya sudah memasuki tahun kelima, saya akan pensiun pada bulan Oktober, 6 bulan lagi, dan tidak ada perpanjangan, dia bilang begitu, langsung disambut tepuk riuh dari jamaah. Ya. Ini kan perpanjangan ini sekarang jadi isu sensitif ya gitu. Ini kan sebenarnya padahal istilahnya dari sepak bola nih, extra time ini. Biasanya perpanjangan kalau permainan sama-sama kuat gitu ya, dan pertandingannya menjadi sangat menarik. Yang ini perpanjangannya nggak menarik. Kata orang jeblas nggak menarik, kata orang Jawa gitu ya. Makanya kemudian mahasiswa juga pada protes kan gitu ya. Iya betul. Mungkin kita perlu lihat beberapa video yang diambil oleh netizen ya. Ini bukan video profesional, tapi itu memperlihatkan bahwa jamaah demikian antusiasnya. Kita bisa lihat videonya Mas Hersu. Ya. Dahsyat ini ya. Rupanya kampanye sudah dimulai ya, rupanya ya, walau ada yang masih terus kampanye dan pengen nambah 1 periode gitu. Nanti biasanya orang kan kalau nambah itu kerasa enak nambah lagi loh gitu ya, nggak ada jaminan cuma 1 periode gitu.
Seperti terlihat ini foto-foto yang di Jambi, video-video di Jambi juga banyak ini. Tapi kalau yang di Jambi ini lucu nih, salah satu videonya ini justru Pak Jokowi bagi kaos, ini orang malah minta minyak goreng diturunkan. Ya, dan itu terjadi pada hari yang sama ya. Jadi ada juga tulisan begitu di media yang kemudian membandingkan ketika Pak Jokowi itu direcokin oleh mahasiswa dan kemudian malah justru bentrok dengan mahasiswa, dan pada hari yang sama Anies malah justru dielukkan oleh mahasiswa di Masjid UGM itu tadi. Ya. Oke, sekarang mau yang bukan hanya Pak Jokowi tapi yang kampanye pembantunya Pak Jokowi juga banyak yang sudah berkampanye loh. Salah satunya ini nih Menteri BUMN nih, kencang nih di mana-mana ya. Lihat spanduk, kalau Anda masih kesempatan ke bandara, wah itu banyak sekali foto-foto Pak Erick Thohir. Kalau Anda datang ke kantor-kantor BUMN, Anda juga pasti banyak menemukan hampir di seluruh ruangan, pintu-pintu ruangan itu ada fotonya Pak Erick dengan slogan akhlak. Kalau Anda datang ke ATM bank BUMN, Anda pasti ketemu begitu. Kalau lihat wajah Pak Erick yang ya cabi gitu, senyum gitu. Saya bayangin kalau orang yang masih saldonya cukup banyak sih nggak masalah lihat wajah Pak Erick. Ya, kalau yang orang saldonya semakin nipis gitu, apalagi begitu diambil atau mau transfer saldo Anda tidak mencukupi, ini bisa bahaya loh. Ini saya kira ini apalagi ketika mereka tahu bahwa gaji direktur dan direksi dan pegawai Pertamina itu naik begitu ya Mas Erso? Iya, itu pasti tambah sebel lagi. Itu yang antrian di pom bensin tuh pasti gitu. Gua suruh bayar yang naik, kalau gua pembelian yang naik, kalau gaji direksi dan komisaris Pertamina itu mereka gajinya yang naik gitu ya. Ini bukan mau apa-apa nih Pak Erick ya, kita cuma ngasih catatan. Lain kali kalau bikin campaign di tempat-tempat yang tolong dipertimbangkan psikologi orang gitu. Kalau di ATM nggak selamanya orang senang loh datang ke ATM itu. Iya. Kan, Iya, betul. Iya. Karena apa? Karena banyak sekali orang datang ke ATM macam-macam motivasinya. Ada yang memang sekedar ngambil duit, ada yang ngecek saldo. Saya kira sekarang yang terbanyak dalam situasi sekarang ketika gaji turun, kemudian kebutuhan naik, orang kebanyakan datang itu cuma ngecek saldo, masih bisa. Ngecek saldo. Iya. Nah, kalau saldonya minus orang akan sebel gitu. Ya, ini termasuk pengalaman pribadi juga rupanya. Jangan dibocorin. Oke, ada isu apa lagi Mas Ersu? Saya kira itu yang kita pasti ada kaitannya dengan berbagai aksi mahasiswa tanggal 1 April, 11 April itu yang paling saya kira sekarang jadi fokus perhatian publik, dan kita tahu sekarang ini memang lucu-lucuan, ada yang BEM seluruh Indonesia yang akan menggelar aksi unjuk rasa, sementara ada BEM Nusantara itu yang malah bertemu dengan Pak Wiranto. Ini kenapa yang memakai nama-nama Nusantara ini selalu begini ya? Ya, ini pembelahan kenapa masih saja terus terjadi dan pola-pola seperti ini terus dilakukan ya Mas Ersu. Jadi kita tahu juga bahwa saya tidak tahu ya jadi berlangsung atau tidak, tapi itu KNPI saja juga akan mengadakan kongres ya pada tanggal 8 sampai 10, dan hari pertama itu pada Twitternya mengunggah begitu bahwa ini kan orang yang saya kalahkan kemarin dan sekarang dia mengundang-undang untuk melakukan kongres begitu. Jadi rupanya ini bukan KNPI-nya Haris begitu ya, karena ada KNPI yang lain gitu. Kalau saya lihat ada organisasi itu seperti Abdesi juga tidak ada satu begitu. Beberapa organisasi ini sepertinya ya mungkin hampir sama juga seperti hampir saja dulu Partai Demokrat juga hampir menjadi
ada kembarannya begitu ya. Nah, terus kemudian sekarang juga ada BEM Nusantara. Tapi kalau saya lihat dari beberapa yang sudah pernah dituliskan mengenai BEM Nusantara ini, rupanya BEM Nusantara itu sudah ada sejak dari zaman Pak SBY katanya begitu. Ya, Cuman dulu namanya adalah BEM Nusa gitu. Dan ini memang ditengarai menjadi alat untuk memecah BEM itu sendiri di kalangan mahasiswa. Tapi kalau BEM SI sendiri, seperti yang kita tahu, itu berdiri tahun 2007 kalau tidak salah, dan kemudian isinya adalah ya seperti mahasiswa dari UI, dari ITB, IPB, Unpad, terus kemudian berbagai mahasiswa yang mungkin dari kampus utama begitu ya. Semua kampus-kampus utama itu adanya di Iya. BEM seluruh Indonesia itu gitu. Sementara BEM Nusantara ini kalau saya baca ya kecil lah, kampus-kampus kecil gitu. Nah, dan saya kira mungkin nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu berpengaruh kepada pergerakan mahasiswa. Kenapa? Karena tadi itu selain jumlah kan juga soal wacana yang mereka bawa ini yang nggak mahasiswa banget gitu loh. Kalau namanya mahasiswa, kalau mahasiswa itu di mana-mana ya biasanya rebel ya Mbak ya, rebellion, memberontak. Kalau mahasiswa nurut aja dan kemudian senengannya sowan pada pemerintah, kita jadi bingung nih, ini mahasiswa atau apa gitu ya. Ini membersamai itu tadi ya Mas Ersu. Oh, itu kelompok Cipayung plus minus itu yang membersamai itu kemana lain lagi ya, itu juga sama aja gitu. Kalau itu. Tapi kalau saya kira kalau kelompok Cipayung kan mayoritas banyak kan sudah lulus bagi mahasiswa. Kalau itu mahasiswa mungkin mereka rata-rata udah S2 gitu ya. Jadi beda sekali dengan mahasiswa S1 yang masih idealisme gitu. Kalau anak-anak S2 ini kan udah mulai berpikir tentang karir, pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya. Sementara kalau mahasiswa ya pada umumnya ya seperti mahasiswa. Memang begitulah wataknya. Ya, seperti kita dulu waktu masih menjadi mahasiswa ya Mas Ersu. Jadi dinamis, bergerak, atraktif, kreatif begitu kan ya. Tapi ini saya juga heran, ini beritanya bertemu dengan Pak Wiranto dalam kapasitas sebagai ketua One Team Press begitu, dan kemudian juga memutuskan bahwa sesudah bertemu itu tidak akan ikut aksi 11 April gitu. Jadi cukup dengan audiensi saja. Nah, apakah dengan audiensi itu kemudian harga-harga akan turun? Apakah kemudian BBM itu akan normal kembali? Kemudian juga wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu akan bisa diredam, sementara kita tahu sekarang operasinya itu sudah berubah gitu. Jadi tidak hanya terus kemudian menteri di stop gitu ya untuk mewacanakan itu, tapi ternyata hanya menteri mungkin yang akan stop, tapi dari kalangan lain atau lapisan bawah itu malah justru bergerak lebih masif gitu. Dan ini tandingannya ya mahasiswa seharusnya begitu. Kan agak aneh kalau Pak Wiranto bilang ini kan cuma wacana, dan coba coba Mbak Agi perhatikan semua itu, semua menteri itu seragam loh sebenarnya, termasuk pejabat negara dalam hal ini Pak Wiranto ya, menggunakan bahasa bahwa ini wacana dan dalam negara demokrasi itu orang boleh-boleh saja berwacana gitu. Ini saya kira paradok, karena di satu sisi banyak sekali orang-orang yang kemudian karena wacananya berbeda dengan pemerintah, kemudian dia dikriminalisasi atau organisasinya dibubarkan. Contohnya misalnya HTI, katakanlah gitu kan, dia mewacanakan soal khilafah gitu ya. Ya katanya kalau dalam negara demokrasi bebas-bebas saja, yang nggak boleh itu kan ketika dia sudah mulai melakukan gerakan, apalagi gerakan bersenjata gitu. Nah, dalam kasus ini selalu ngomong itu wacana, tapi persoalannya wacana itu mereka yang ada di dalam pemerintahan yang harus menjaga konstitusi, nggak boleh dong. Masa orang yang berada dalam pemerintahan kok berwacana untuk melawan konstitusi gitu ya, mau membegal konstitusi, ini nggak boleh gitu. Dan kemudian kalau namanya wacana, mana ada deklarasi di bawah gitu. Itu bukan wacana lagi, gerakan itu sudah dalam tataran operasional kan, apalagi kemarin sempat mengumpulkan abdesi yang ribuan orang gitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh para pejabat pemerintahan ini ya tidak bisa memberikan keyakinan kepada publik. Belum kan, apalagi sekarang kita tahu trust publik khusus apalagi pada Pak Jokowi itu kan udah berat sekali ya Mbak ya, karena orang selalu menganggap bilang ya kalau pokoknya Pak Jokowi ngomong apa aja artikan sebaliknya kan gitu, itu udah jadi Iya betul. Kalau kita memperhatikan Mas Hersu di Twitter, di jagat Twitter itu 2 hari terakhir ini ada trending topik, yaitu yang satu adalah Presiden
hashtag gitu ya, Presiden nggak tahu diri. Yang satu lagi adalah hashtag Goodbye Jokowi. Wah, saya prihatin melihatnya. Ini sampai seperti itu begitu ya. Dan kemudian juga postingannya betul-betul prihatin itu dalam arti terenyuh gitu ya, terenyuh dan prihatin dan sedih begitu melihatnya begitu. Dan kemudian kita kalau seperti kata Mas Ersu tadi, wacana itu bisa kita bandingkan ketika ada wacana 2019 ganti presiden gitu. Itu kan sama sekali tidak menyalahi konstitusi begitu. Ganti presiden kok setiap 5 tahun biasa-biasa saja, tidak ada yang disalahkan. Tapi kita tahu bagaimana tokoh-tokoh yang mewacanakan 2019 ganti presiden itu dikejar-kejar terus kemudian sampai mereka harus melarikan diri. Rocky Gerung misalnya, Bang Said Didu misalnya, itu kemudian harus masuk. Yang serem Neno Warisman. Betul, rumahnya pun juga disatroni, kemudian ada bom molotov gitu. Di daerah pun harus dilarikan dengan memasuki kendaraan ambulan dan sebagainya supaya bisa keluar dari suatu tempat yang mereka seharusnya berdiskusi di situ, digeruduk begitu. Sementara masyarakat yang mau berdiskusi ya biasa saja, tapi ada pihak-pihak yang menggeruduk begitu. Dan kemudian juga polisi terlihat betul tidak berimbang begitu ya, bahkan mereka juga ada wacana mereka akan disubversifkan begitu, bahwa mereka itu anti konstitusi dan sebagainya, padahal jelas-jelas itu konstitusional gerakan itu begitu. Nah, kenapa sekarang justru pemerintah atau dalam hal ini kita sudah tahu ini adalah gerakan yang digagas oleh lingkaran istana sendiri dan kemudian itu inkonstitusional, jelas-jelas bertentangan. Tapi malah justru ini pemerintah dari Pak Wiranto, dari Pak Mahfud, dari semuanya apalagi Pak Luhut dan sebagainya mengkampanyekan bahwa ini biasa saja dan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan kemudian media pun tidak salah kalau menulis bahwa ketika Pak Jokowi di Borobudur mengatakan bahwa ia akan taat kepada konstitusi, konstitusi yang mana? Konstitusi yang sudah diubah. Ya, seperti Tempo kan mempertanyakan seperti itu gitu. Ini memang aneh. Jadi saya kira wajar kalau kemudian adik-adik mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa ini kemudian turun ke jalan karena persoalan ini saya kira ini bukan hanya semata-mata lagi persoalan elit, ini udah menjadi persoalan rumah tangga dan itu adalah rumah tangga mahasiswa ini juga gitu. Yeah. Mereka merasakan langsung bagaimana problemnya ketika mereka pulang ke rumah mendengar keluh kesah dari emaknya gitu. Betul. Terus melihat makanan-makanan yang tersedia di meja kok porsinya makin sedikit atau bahkan mulai menghilang gitu kan. Saya kira ini kesadaran mahasiswa itu sudah muncul, makanya saya agak aneh kalau kemudian ini akan coba, ini saya kira para buzzer nih mencoba mengalihkan bahwa ini ada yang mendalangi gitu, mahasiswa ya kan, yang disebut kami, yang selalu disebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang disebut sebagai dalang, yang lebih lagi karena suaranya sering kritis banget, Ketua DPD juga dituding sebagai dalang gitu atau otak di balik aksi luar biasa, memang luar biasa sekali dia Mas Hersu ya. Jadi seperti biasa akan dicarikan kambing hitamnya begitu. Setiap kali ada peristiwa dicarikan kambing hitamnya. Siapa yang bertanggung jawab gitu. Dan nanti ya kalaupun tidak terbukti ya akan dicarikan bukti-buktinya begitu. Nah ini kita harus waspada dan kemudian menuju kepada tanggal 11 April itu sepertinya kita harus betul-betul mengawal agar itu tidak menjadi tragedi begitu ya, karena kita khawatir ini akan keras begitu, karena memang ketika mahasiswa tuntutannya pada tanggal 28 Maret kemarin meminta agar pemerintah membereskan segala polemik minyak goreng dan sebagainya ini, ternyata malah justru dijawab dengan adanya BLT gitu, dan BLT itu akan diambil dari dana PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional, padahal dana PEN itu adalah dana yang dari dana yang seharusnya untuk pemulihan ekonomi akibat dari pandemi begitu kan. Nah, ini adalah suatu bentuk ketidakmampuan pemerintah, kegagalan pemerintah dalam mengatasi mafia, dalam membekuk mafia, tapi kemudian malah justru diatasi dengan BLT. Nah, padahal minyak goreng itu sendiri sudah digelontorkan sekian triliun kan dari dana BPDP kelapa sawit itu sudah tergelontor sekian triliun. Iya. Terus kemudian ini tetap tinggi, harga tetap tinggi. Kemudian dana dari PEN diambil untuk dana BLT minyak goreng yang 300.000 itu tadi yang
sebenarnya tidak mencukupi ya, tapi itu diambil dari situ. Nah, ini kan untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah ini kemudian di ini BLT. Nah, ini sudah ruwet gitu ya. Seharusnya PEN itu kan tidak diambil dari situ begitu Mas Hersu. Ini kan sebelumnya bahkan PEN mau digunakan oleh ini untuk bangun ibu kota baru loh. Dia mau diprotes gitu. Betul. Karena ngomongin soal BLT, jadi menarik, saya teringat kemarin rupanya ada satu momen Pak Jokowi setelah membagikan amplop 300.000 ke emak-emak, kemudian beliau mengacungkan tangannya 3 begini ya. Oh ya, kan kemudian orang merasa loh, itu mulai kampanye 3 periode gitu kan. Padahal mungkin Pak Jokowi ngomongin 300.000 gitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah betul 300.000 ya, gitu ya. Tapi 3 periode ya. 3 periode ya gitu. Jadi karena terlalu murah kalau saya kira kalau 3 periode dibayar dengan 300.000. Betul. Dan dari pedagang gorengan yang diwawancarai oleh media mengatakan bahwa 100.000 per bulan, padahal membeli minyak goreng saja sehari itu 70.000 minimal. Begitu. Jadi kami walaupun menangis, pemerintah tetap tidak akan mendengar gitu. Jadi percuma. Jadi ya sudah hadapi saja yang ada. Itu sedih banget loh Mas Hersu lihatnya. Jadi mereka bayangkan pedagang gorengan sehari mereka harus menggoreng berapa begitu ya, itu wajar kalau mereka membeli sampai 3 liter begitu, dan 3 liter itu nilainya sudah 70.000 lebih begitu, dan itu sementara BLT-nya hanya 100.000 begitu. Mereka lebih menyukai kalau harga itu turun, harga itu normal kembali seperti mereka semula. Beli sendiri deh, harapkan. Ya tetap beli sendiri ya. Nah, ini menarik Mbak, karena sekarang ini jadi kontroversi berkaitan dengan kemarin Pak Jokowi dalam pidatonya menyebutkan ada 20 juta rumah tangga yang akan dapat BLT minyak goreng 300.000, terus kemudian ada berapa ya, 2,5 juta ya para pedagang gorengan yang mendapat subsidi itu. Tapi datanya ini mulai dipersoalkan ya, karena orang khawatir datanya tidak akurat karena katanya ini diambil data dari TNI Polri gitu ya. Ini kok ngambilnya ke TNI Polri ya, bukannya kemana, ke dinas statistik atau apa gitu? Iya Mas Hersu, itulah yang kemudian dipertanyakan juga oleh banyak pihak begitu. Karena data 2,5 juta PKLW, yaitu pedagang kaki lima dan warung, itu diambil datanya dari TNI dan Polri begitu. Karena ternyata BPS itu, data di BPS itu hanya data pekerja di sektor pertanian dan non pertanian. Jadi tidak ada yang spesifik bahwa itu pedagang minyak goreng begitu ya. Pedagang minyak goreng ada berapa atau warung ada berapa gitu, itu tidak ada di BPS gitu, dan juga di Kemensos juga tidak ada data itu. Jadi nanti untuk yang 2,5 juta itu tidak akan ditangani oleh Kemensos begitu. Jadi mengambil data PPKM itu kan, PPKM, kemudian Polri dan TNI itu kan punya kewajiban untuk menjaga PPKM kan, sehingga warung-warung harus tutup gitu, warung-warung hanya boleh buka beberapa jam, terus kemudian tidak boleh makan di tempat. Nah, mereka punya data itu, tapi kan data itu data yang sangat sederhana dan belum tentu valid. Dan kemudian ada berapa jumlah di seluruh Indonesia PKL dan kemudian warung penjajah gorengan itu tidak pernah diketahui, sehingga data itu menjadi sumir gitu Mas Hersu. Nah, ini akan menjadi masalah lagi. Belum lagi Mas Hersu tahu bahwa pemerintah itu akan memberikan BSU ya, bantuan gaji begitu, sebesar 1 juta untuk pekerja yang gajinya maksimal 3,5 juta per bulan Mas Hersu. Ya, ini bermasalah lagi. Ya, dan ini diprotes juga oleh buruh ya, dianggap ini diskriminatif juga gitu ya. Iya betul, ini diprotes oleh Presiden KSPI juga, oleh Bang Said Iqbal gitu ya, karena dianggap ini sudah pasti pekerja-pekerja di Jababeka misalnya di kota-kota industri yang begitu banyak buruhnya, ini malah justru tidak akan dapat, karena maksimal 3,5 juta. Di UMK Bekasi, yaitu upah minimum kota dan kabupaten Bekasi saja sudah 4.790.000. Begitu di Jakarta 4 juta sekian juga. Sudah pasti ini yang akan dapat di daerah gitu. Sementara yang banyak terdampak justru yang ada di kota-kota industri itu tadi, karena mereka harus membayar ongkos kontrakan, bayar sewa dan sebagainya gitu. Kebutuhannya naik tinggi. Nah, ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan diskriminasi dan tidak tepat sasaran. Begitu juga jika dibandingkan dengan yang gorengan BLT minyak goreng tadi. Karena ini yang 1 juta ini akan diberikan kepada
pekerja sektor formal, yaitu mereka yang berpendapatan maksimal 3,5 juta, sementara malah justru yang sektor informal itu tadi, yang pendapatannya tidak menentu, malah hanya mendapatkan 300.000, Mas Hersu. Ini kan orang, bagaimana ya cara menghitungnya? Orang yang jelas sudah memiliki pekerjaan pasti formal itu mendapatkan sekian, 1 juta. Walaupun itu pun juga dianggap tidak akan tepat sasaran. Tapi yang mereka berdasarkan data berdasarkan data BPS itu di Indonesia, mereka yang bekerja di sektor informal dan kemudian hanya lulusan SD sampai SMP itu rata-rata pendapatannya hanya 1 juta sampai 1,7 juta per bulan. Nah, ini kan lebih rendah lagi daripada yang 3,5 juta tadi, dan hanya mendapatkan 300.000, itu pun hanya sekali. Dan mereka ini banyak juga di perkotaan kan ya? Mereka ini rata-rata justru ada di perkotaan. Inilah yang kemudian menjadi masalah lagi nantinya. Oke, jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang memang ini biasa ya, kalau satu persoalan muncul itu akan muncul persoalan-persoalan yang banyak, dan ini kan semakin menunjukkan betapa ada salah kelola pada negara ini gitu, mulai dari kebijakan yang kemudian dampaknya terasa pada masyarakat kita itu ya. Dan data-data tadi itu menunjukkan betapa lemahnya pemerintah ini terhadap data semacam itu, pun harus merujuk pada data TNI dan Polri kan gitu. Padahal ada instansi yang harusnya ya seperti ya Kemensos, seperti BPS atau pemerintah daerah kan sebenarnya juga punya data-data yang harusnya lebih kualifikasi, lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Mbak. Oke, isu lain apa ya Mbak yang menarik ya? Ya, sepertinya demo mahasiswa kemarin ya Mas Hersu, setidaknya ada 3 demo tuh di Bogor, Semarang, dan Tasikmalaya. Bahkan yang di Semarang itu sempat ricuh ya, dan baru berakhir pada sekitar pukul 6 sore. Dan kemudian yang di Tasikmalaya sempat masuk ke lantai 2 gedung DPRD, dan ribuan mahasiswa itu menduduki DPRD. Iya. Jadi memang sudah sebelum tanggal 1 April ini kalau saya amati sudah terjadi unjuk rasa di mana-mana, bahkan sampai di kota-kota kecil ya. Saya lihat di Sulawesi Selatan misalnya di Palopo gitu. Jadi tidak lagi ini kalau di Jawa Barat sudah masuk Tasikmalaya dan sebagainya. Cirebon oke lah, lumayan kota gede juga. Tapi maksud saya biasanya kan unjuk rasa begini di kota-kota besar di Indonesia, tapi sekarang sudah kota-kota kecil sudah masuk. Dan saya sih nggak terlalu kaget karena tadi itu persoalannya sejak awal saya sudah sampaikan, ini krisis itu sudah masuk ke dapur rakyat Indonesia. Jadi kemudian muncullah kesadaran mereka untuk menyuarakan itu. Nah ini pemerintah mesti waspada soal begini-begini ini, dan sebenarnya solusinya kan gampang ya Mbak, karena kan gini, semua ekonom bahkan juga diakui oleh Bu Sri Mulyani dan Pak Erlangga Hartarto juga bahwa naiknya komoditi ini, komoditi ekspor mulai karet, kemudian minerba, sawit, itu kan memberikan pemasukan yang besar pada pemerintah gitu. Jadi sebenarnya APBN kita ini leluasa gitu. Tapi pertanyaannya kenapa kok justru malah bukan diberikan subsidi kepada rakyat, subsidinya dicabut, dan rakyat yang diminta membayar harga itu sesuai dengan harga keekonomiannya. Kan ini padahal sementara rakyat sekarang ini butuh untuk disuntik gitu ya, butuh disubsidi. Nah, rupanya persoalannya kalau saya bicara dengan sejumlah ekonom itu menjelaskan karena apa? Satu, utang pemerintah yang begitu besar sekarang, dan kedua, ambisi pemerintah untuk membangun ibu kota baru. Jadi itu yang membuat mereka tetap mati-matian uang yang penerimaan yang besar yang masuk dari untuk negara itu, kalau dalam bahasa Jawa disebut dikekepi sendiri untuk pemerintah, nggak dikembalikan pada rakyat gitu Mbak. Ya. Jadi pemerintah ekonomi ekonomi sulit, walaupun ada dana pen juga ekonomi sulit untuk pulih kembali ya Mas Hersu, karena tidak ada perputaran uang yang diharapkan itu. Ya, oke. Saya kira begitu Mbak ya, kita mesti ngakhiri perbincangan kita di akhir pekan ini. Tetap semangat untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan, ini baru masuk pekan pertama ya, masih ada 3 pekan lagi. Tetap semangat. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, tetap semangat adik-adik mahasiswa, emak-emak, dan semuanya kita tetap semangat menghadapi kondisi yang sekarang sedang prihatin ini. Demikian ya Mas Hersu, sekian dulu perbincangan kita. Assalamualaikum, salam 0%. Salam 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.